Nah, dilihat dari kombinatorika, ada dasar-dasar perhitungan. Definisinya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita menghitung atau memecah sesuatu mulai dari hal-hal yang sederhana sampai ke hal-hal yang rumit. Dua, masalah perhitungan juga dialami pada aplikasi-aplikasi komputer. Nah, intinya sebenarnya untuk kita yang berada di informatika dengan mempelajari matematika informatika ini, diharapkan nanti setelah selesai, setelah jadi sarjana informatika, semuanya harus sudah bisa jadi programmer, gitu ya. Harapannya seperti itu. Harus sudah mahir jadi programmer. Nanti di lapangan kerjanya juga akan beda nanti ya. Gajinya, taraf itunya juga dibedakan dengan karyawan biasa. Karena yang dipelajari itu aplikasi-aplikasi di dalam komputer. Termasuk nanti gabungannya dengan mata kuliah algoritma, matematika numerik, dan lain-lain itu ya. Metode numerik. Aplikasi komputer pembuat program biasanya perlu mengetahui mungkin perkiraan saja berapa besar kapasitas penyimpanan yang diperlukan dan berapa banyak operasi-operasi yang dilakukan. Nah, itu dari jumlah operasi komputasi yang terlibat dalam akan menolong untuk memudahkan waktu proses. Jika A adalah suatu himpunan, ini salah satu bentuknya, maka digunakan, ini harga mutlaknya ya, digunakan sebagai simbol untuk menyatakan elemen dalam himpunan A. Masih ada ya itunya? Masih, Pak. Masih, oke. Nah, ini dimulai dari aturan penjumlahan ini materinya berkutat di himpunan dan fungsi sebenarnya, hanya ditinjau dari berbagai sudut. Pertama, aturan penjumlahan ini dengan tinjauan kombinatorika. Tadi ada ditinjau dengan induksi matematika. Misalkan himpunan A adalah gabungan dari himpunan-himpunan bagian tidak kosong yang saling asing. Ada S1, S2, S itu biasanya menunjukkan atau menggambarkan sebuah semesta hitungan. Semesta hitungan itu seperti bilangan caca, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, gitu ya. Masih adakah? Oh ya, masih ada. Ya, bukannya jadi bolak-balik nih. Tinggal berapa menit lagi? 1 menit. 1 menit berarti ya. Saya tutup aja ya, ganti dulu ke gimmick yang baru. Dari aturan ini, saya ulang ini, maka didapatkan harga mutlak nih ya, sama dengan harga mutlak S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya sampai dengan SN. Dengan kata lain, jumlah anggota himpunan A, ini intinya di sini. Jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota semua himpunan bagiannya. Bisa dipahami ya kata-katanya ya. Jadi jumlah S1, S2 sampai dengan SN dijumlahkan maka sama dengan jumlah himpunan bagian A. Itu untuk aturan penjumlahan. Kemudian aturan perkalian untuk menghitung banyak cara yang dapat dilakukan. Banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya suatu pekerjaan melibatkan buah langkah. Langkah 1 dapat dilakukan dalam N1 cara. Langkah kedua dapat dilakukan dengan N2 cara. Langkah ketiga dengan N3 cara. Dan seterusnya sampai langkah ke K. Dapat dilakukan dengan NK cara. Dengan demikian, keseluruhan pekerjaan dapat dilakukan dengan N1 kali N2
terus titik N3 dan seterusnya sampai NK cara. Itu baru definisi-definisinya. Ke berikutnya, definisi dari perhitungan tak langsung adalah perhitungan yang dilakukan dengan menghitung komplemennya. Komplemen itu himpunan bagiannya. Yang keempat, korespondensi satu-satu. Definisi dari korespondensi satu-satu adalah teknik lain untuk menghitung dilakukan dengan cara mengganti masalah yang sedang diselesaikan dengan masalah lain yang diketahui memiliki jumlah objek yang sama. Tentu saja masalah ini masalah mengganti ini maksudnya harusnya lebih sederhana dan mudah dihitung. Kalau di statistik seperti halnya menghitung sebuah data populasi yang terlalu besar, maka bisa diambil sampel, diperkecil, tapi karakter sampel itu harus sama dengan karakter populasinya. Nah, seperti itu. Nah, bagiannya adalah sekarang permutasi dan kombinasi. Nah, sini siap-siap setelah ini nanti ada soal ya. Halo, masih dengar ini? Ya, masih, Pak. Masih, Pak. Bentar, ini banyak yang ngantri masuk nih. Saya masukkan dulu. Ada 60. Berarti tinggal 3 orang lagi yang belum. Karena nanti saya absen ya. Di permutasi dan kombinasi nanti ada soalnya, ada soal khusus. Yang pertama adalah faktorial. Definisi dari faktorial adalah misalkan N adalah bilangan bulat positif, besaran N faktorial didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara 1 sampai dengan N. Untuk N sama dengan 0, faktorialnya didefinisikan sama dengan 1. Contoh N faktorial, ada faktorial, ada faktorisasi, ada apa lagi saya lupa, ini ada 4 namanya ya. Yang sering saya pakai faktorial dan faktorisasi. N faktorial sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, N-1 kali N. Maka 0, nah ini yang luarnya adalah ini. Kalau 0 faktorial dinilainya 1. Kalau 2 faktorial, berapa tuh nilainya? 2. 2. Kalau 5 faktorial berapa? 120. 120, oke, bisa ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu caranya untuk faktorial. Dan oke, berikutnya sebentar. Ini faktorial bisa ya. Baru sekarang ke permutasi. Nah, ini yang paling membingungkan biasanya antara permutasi dan kombinasi. Itu seringkali jadi masalah. Sebentar, ada yang masuk lagi. Nah, gini kalau masuknya. Nah, udah 63 berarti sama seperti di awal. Permutasi merupakan penyusunan kumpulan angka atau objek dalam berbagai urutan yang berbeda tanpa ada pengulangan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tanpa ada pengulangan. Dalam permutasi urutan ini juga kata kuncinya. Urutan diperhatikan, tidak boleh ditukar tempat. Nah, itu bedanya. Nanti hati-hati harus dipahami bedanya dengan kombinasi. Rumus permutasi Pn, R adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Syaratnya R harus kurang dari sama dengan N. Atau di sini R harus lebih kecil atau sama dengan N. Notasinya boleh ditulis seperti ini. Ada 3 bentuk ya. N di belakang, R-nya di depan, tapi kecil dua-duanya. P-nya ada N di atas, R-nya di bawah. Ada lagi, ini N, R. Jadi ada 3 bentuk. Dia terumus di kanan atas D. Di mana N faktorial adalah memang faktorialnya. Contoh,
Nah, ini udah mulai contoh. Sebuah tim dalam olahraga ada 10 orang siswa yang dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 5 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyaknya cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Dari 10 hanya diambil 5. Ada berapa cara pengambilannya supaya adil gitu ya. Ya benar-benar adil berdasarkan perhitungan. Diketahui, nah ini berarti N-nya ada 10, R-nya ada 5. Atau bisa juga ditulis, nah ini yang tadi. N-nya ada 10 dan R-nya ada 5, maka 10,5 N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ini 10 faktorialnya 10 dikurangi 5 faktorial. Nah, perhitungannya bisa dicoret nanti ya. Ada hitungan yang lebih mudah. Ini 10 dikurangi 5 tinggal 5 faktorial ya. Jadi dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini ada 5, 4, 3, 2, 1. Nggak usah dihitung semuanya. Nah, dari 5 ini dicoret. 5 ini juga dicoret dihilangkan. Jadi yang kita hitung hanya 10, 9 kali 8 kali 7 kali 6. Cukup sampai di sini. Boleh hitung berapa tuh isinya? Ini masih titik-titik. Coba berapa nih? Ada yang bisa hitung? 30.240 Oke. Pak. Hei, mantap, cepet banget. Kalkulator. Ya, nggak apa-apa kalau hitungan gede kalkulator. Itu hitungannya ya, ribuan ternyata. Caranya ribuan loh ya. Ribuan cara itu berapa ribu tadi? Kalau 30.000 Pak. 30.000 cara. Luar biasa ya. Oh bukan. Benar kan? Kan itu kita sedang hitung dari 10 orang. Iya. 5 orang. 30.000 cara Pak. Sampai kan ribuan gitu. Muntah melir kan? Faktanya tidak seperti itu ya. Kalau kita milih pemain, ya ambil aja yang bagusnya, kan gampang itu. Nggak usah dipermutasi sampai ribuan itu. Ambil aja yang bagusnya siapa, tinggal ambil. Ada berbagai jenis permutasi. Salah satunya pertama, permutasi unsur yang sama. Udah ke kombinasi nih. Oke, kepencet. Nah, ada permutasi unsur yang sama. Jika permutasi di atas tidak ada unsur yang sama, alias setiap elemen berbeda-beda, maka ada juga permutasi dengan elemen yang sama. Misalnya, kata matematika, di mana terdapat tidak huruf A, ada 2 huruf M, dan 2 huruf T. Maka rumusnya N faktorial, ini huruf yang samanya, R1, R2, R3. R1, R2, R3 itu kata matematika yang total kata matematikanya ada 10 nih, 10 huruf. Nah, yang huruf A-nya ada 3 ini. Jadi ditulisnya urutan, boleh sebenarnya dari yang kecil dulu boleh, atau yang besar. Ini diurutnya dari yang besar. R1-nya ada 3, terus R2-nya ada 2. R2 itu huruf M. Kemudian huruf T-nya ada 2. Jadi 3, 2, 2. 3, 2, 2. Nah, yang 10 ini 3 yang bisa dicoret ini hanya dari 3 saja. Berarti 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Nah, dimulai dari 3 kali 2-nya bisa dicoret sama ini. Tapi kalau yang ini tetap berarti ya. 2 kali 1 2 dikalikan 2 kali 1 2. Jadi 2 kali 2 4. Nanti dibagi 4 ini. 2 kali bagi 4. Jadi berapa tah? Ada yang mau menghitungkan? Sambil saya ngambil yang baru masuk. Randy Fauji. Randy Fauji baru masuk. Oke, selamat datang Randy. Sudah masuk. Ada yang mau ngitung ini? 151.000 Pak. Mantap. 100 ribuan lebih ya. Oke, kita lanjut saja. Sedikit lagi nanti ke permutasi siklis. Nah,
Siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar. Melingkar menurut arah putaran tertentu. Sangat umum soalnya biasanya tentang susunan orang di meja makan. Meja makannya tapi yang bulat ya. Ada yang bulat. Meja makan sekarang banyak yang persegi juga. Meja rapat dan sebagainya. Rumusnya N-1 faktorial, di mana N adalah jumlah objek atau orang yang ada. Contoh, 5 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat, direktur semua. Ada berapa cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut? Nah, 5 dikurangi 1 sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24 cara untuk menyusun kursinya. Karena satu-satu ya kalau diurutkannya. Itu sudah 3 jenis permutasi, ada siklis unsur yang sama. Dan maju ke, nah ini apa bedanya dengan kombinasi? Ada kombinasinya di sini. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Ini yang kata kunci di kombinasi, tanpa memperhatikan urutan. Urutannya tidak diperhatikan. Di dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan, maksudnya 1, 2, 3 dengan 2, 3, 1 dengan 3, 2, 1 itu dianggap sama. Jadi hanya dihitung 1 gitu orangnya. Itu bedanya. Kalau di permutasi ini dihitung juga. Karena 1, 2, 3 beda dengan 2, 3, 1 beda dianggapnya. Kalau di kombinasi enggak, dianggap sama. Contoh, seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Amplop A, amplop B, amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Solusinya ada 3 buah kombinasi, yaitu A, B, kemudian A, C, dan B, C. Ini yang beda ya. Yang beda. Jadi hanya sedikit kalau kombinasi. Karena yang tadi urutan yang BA, yang CA-nya dianggap satu dengan AB. Jadi lebih sedikit kalau kombinasi. 2 kombinasi tanpa pengulangan. Ketika urutan tidak memperhatikan, tetapi setiap objek ada dipilih kembali, maka jumlah kombinasi yang ada adalah, nah ini rumusnya N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial. Rumusnya bisa juga dibuat seperti matrik kolom N atau N-nya di belakang, R-nya di depan. Kombinasi lambang kombinasinya pakai C. Di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contoh, Anda mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi tidak ada yang meletus karena ini mah pensil ya. Anda ingin membawanya ke sekolah, tapi Anda hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada? Jawab, dengan menggunakan rumus di atas, maka ini 5 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial, dikalikan dengan 2 faktorial. Ini rumusnya. 2 faktorial ini disimpannya di belakang gitu ya. Kalau di rumusnya disimpan di depan. Sama dengan dapatnya 10 kombinasi. Kalau tidak masih ragu-ragu, boleh dibuktikan. Nah, ini baru kombinasi dengan pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan objek yang dipilih lebih dari sekali, maka jumlah kombinasi yang ada, ini beda ya rumusnya ya, dengan yang tadi. Jadi harus betul-betul diperhatikan soalnya. N plus R dikurangi 1 faktorial dibagi dengan R, kalau pembaginya sama ini. Maka ditulisnya N plus R min 1 sama dengan N plus R min 1, N min 1. Di mana N-nya adalah jumlah objek yang bisa dipilih, dan R-nya adalah jumlah yang harus dipilih. Ada contohnya? Jika Anda pergi ke sebuah toko donat, nah ini penggemar donat nih. Toko donat itu menyediakan 10 donat berbeda.
kamu ingin membeli 3 donat. Sekarang ada donatnya yang macam-macam ya, yang ada coklat, ada yang pelangi, ada yang hijau juga. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan donat yang akan Anda beli? Nah, di bawah sudah ada kombinasi yang dihasilkan ada 10 ditambah 3-1 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 10 dikurang 1 dapatlah 220 kombinasi. Luar biasa, banyak banget. Dan ya ternyata latihan dan tugas. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya kasih tugas. Seperti biasa tugasnya nanti yang bisa mengerjakan di-share kemudian ditampilkan, itu dianggap sebagai presentasi. Kalau yang bisa menjelaskannya secara rinci. Kalau tidak ada, mau saya tutup ya, saya buat soalnya. Dan ada yang ini ya soalnya ya. Latihan soal kombinatorika. Banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket dari 9 orang adalah, nah ini ada 1, 2, 3, 4 latihan. Oke. Tiap orang hanya punya kesempatan menjawab 1 latihan. Boleh acak. Boleh 1, 2, 3. Boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mangga. Untuk 4 orang nih, lumayan. Presentasi. Belum muncul nih? Nah, udah muncul ya. Udah muncul ya? Udah ada? Udah, Pak. Ada, Pak. Oke, Udah ada, Pak. Pilih untuk 4 orang mangga, yang terutama yang belum pernah presentasi. Dibagi 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ini untuk 9 faktorial hasilnya 362.880. Untuk yang 4 faktorial ini yang dari hasil 9 kurangi 5 itu ada 24. Kemudian 5 faktorialnya 120. 24 dikali 120 itu 2.880. Jadi hasilnya 362.880 dibagi 2.880 itu ada 126 cara penentuan pemain inti pemain basket. Gitu, Pak. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Ada yang berbeda pendapat? Rapriyadi Sahrul, mau nggak? Kalau saya beda, Pak. Beda. Nah, bedanya di mana? Coba nanti. Atau ada yang dikomplain dulu dari perhitungan ini? Dari perhitungan Kak Ahmad. Atau sok silakan yang Kang Rapriyadi, bedanya gimana? Boleh tampilkan. Oke, Pak, bentar. Sudah terlihat, Pak? Masih loading? Belum? Oh ya. Oke. Sudah ya. Nah, kalau buat saya perhitungannya sama yang tadi, sama contoh soal dari Bapak ya, yang buat pemain bola. Cuman di sini N-nya karena 9, jadi kita ganti 9, N-nya 9, terus buat R-nya tetap 5, karena pemain basket itu tim intinya ada 5 orang. Nah, jadi buat perhitungannya kayak gini, Pak. 9 faktorial, totalnya segini dibagi 9 dikurang 5 sama dengan 4 faktorial gitu. Nah, di sini buat perhitungannya kita hitung dari 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Soalnya dari 4 sampai 1 ini dibagi gitu, Pak. Buat hasilnya di 15.120, Pak.
Oke, berarti terbukti yang saya katakan tadi di awal bahwa permutasi dan kombinasi itu selalu jadi masalah. Seperti soal yang ini. Ada Kang Ahmad pakai kombinasi tadi ya. Kalau Kang Ahmad, kalau Kang Rapi pakai permutasi. Nah, Mutasi. ini harus kita bicarakan dulu. Mangga yang lain. Jadi kita harus jeli memahami soalnya dulu. Apakah ini masuk permutasi? Apakah ini masuk kombinasi? Untuk memahami itu berarti tadi harus memahami definisi masing-masing. Kata kuncinya tadi. Kalau permutasi apa tadi? Dengan memperhatikan urutannya. Jadi semua 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu dianggap dua orang yang harus ada, harus dihitung. Tapi kalau dikombinasi 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 itu dianggap satu saja, satu hitungan. Jadi di urutannya maksudnya tidak diperhatikan. Nah, itu yang harus dipahami. Mangga masukannya, kita diskusikan ini. Ada nggak yang mau bertanya, menambahkan? Oh, kenapa yang muncul virus? Silakan. Kalau ada yang mau menambahkan, Teh Bella, ada? Mau menambahkan Ada, ini? Pak. Tiara? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain? Nah, saya tanya aja nih, itu masuknya permutasi apa kombinasi? Kebanyakan orang, silakan. Kombinasi. Kombinasi. Kalau saya kombinasi, Pak. Alasannya apa? Kang Daniel boleh duluan. Ya, karena kan mau urutannya saya dulu atau Kang Ahmad dulu kan sama-sama satu tim. Beda lagi kalau diurutkannya berdasarkan jabatan gitu. Misal Kang Ahmad strikernya, saya backnya gitu. Tapi Iya. kalau tim harusnya kombinasi, Pak. Oh, kombinasi ya. Karena si A, si B, si C dengan CBA itu orangnya sama kan? Iya, Pak. Ya, dalam satu klub itu sama. Oke, alasan. Terus kalau satu lagi tadi, Kang Andre ya? Atau siapa tadi? Sama kayak Kang Daniel, Pak. Saya Alasannya gitu. Oke. Iya. Sudah 2 orang pilih kombinasi. Adakah yang pilih permutasi? Tidak ada. Pas saja. Termilih mana-mana gitu ya. Netral gitu. 0 aja, 02, 03, isi 04. Pilih 02 Pak Prabowo Pak. Tanggapannya? Yang lain coba pendapatnya atau itu permutasi atau kombinasi boleh disampaikan. Bapak saling belajar aja. Ya terus buka merenang ngapain dah. Cok, Kang Rapiadi ada bantahannya nggak? Kata Kang Ande kombinasi, Kang Daniel juga tadi kombinasi. Alasannya tadi gitu. Kang Rapi kan pakai permutasi nih. Alasannya apa? Halo? Kang Rapinya ada? Ada Pak, ada Pak. Oke, gimana nih? Saya mau ikutin ini Pak, cara dari Bapak. Contohnya gitu? Ya. Yang tadi? Ya. Soalnya kan sama ya, cari banyak caranya, banyak cara buat nentuin posisinya. Terus kan di basket juga mungkin posisinya beda-beda. Basket, tadi yang saya contohkan di kombinasi apa? Bentar ya. Tadi mah di permutasi yang sepak bola, Pak. Sepak bola. Ya. Kalau yang di kombinasi? Sama kan ada? Ya, yang ada 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang gitu Pak. Kombinasi. Oh iya. Tapi kan ada yang kombinasi pengulangan, kemudian ada yang apa namanya tadi yang pensil tadi, warna pensil. Iya Pak, yang pensil Pak. Yang pensil itu yang pakai kombinasi. Jadi sepakatnya apa nih? Kombinasi atau permutasi?
Nah, soalnya tadi kalau misalnya di soalnya tadi hanya untuk menyusun tim saja, jadi dianggapnya sama tadi ya. Misalnya ada si A, si B, si C, si D, si E dengan susunan yang dari 10, misalnya dari abjad saja lah. Dari 28 kalau mau diambil 5, maka BCA dengan ACB itu sudah dianggap sama berarti ya grupnya. Kalau hanya untuk menyusun pemain. Kecuali tadi betul kata Kang Daniel, kecuali kalau disusunnya berdasarkan jabatan. Ini ada penyerang, ada orang bertahan misalnya kan. Nah itu pasti bakal lebih banyak. Oke, itu ternyata jawabannya kombinasi Kang Lapri ya. Lebih cenderung ke kombinasi. Siap. Harus berhati gitu. Hati-hati milihnya. Siap, Berikutnya Pak. masih ada. Oke, masih ada 3 soal lagi. Ada yang sudah? Izin Pak, itu tadi nomor 1 kombinasi atau permutasian Pak? Kalau yang 9 itu kombinasi itu ya. Masuk kombinasi. Oke, siap Pak. Tapi Pak mau nanya Pak, mau meyakinkan gitu Pak. Oke. Kalau misalnya yang contoh soal yang permutasi sebelumnya bisa disebut permutasi, kenapa tuh Pak? Yang 10 orang siswa dicalonkan untuk menjadi pemain gitu. Oke, saya coba tampilkan lagi ya. Iya boleh Pak, biar yakin gitu. Punten ya Pak. Oh, mangga. Mana tadi coba ini. Tidak ada unsur yang sama. Oh ini sebuah tim. Nah ini sebuah tim ini ya yang dicontohkan tadi di permutasi. Sebuah tim olahraga 10 orang siswa yang dicalonkan untuk menjadi pemain, namun hanya 5 orang boleh menjadi pemain utama. Boleh yang menjadi pemain utama. Tentukan banyaknya cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain tersebut. Nah, ini kenapa diambil permutasi? Kenapa sebagai dianggap permutasi? Itu karena yang 10 orangnya itu belum ditentukan, Pak. Jadi permutasi kayak gitu. Belum ditentukan apanya? Jadi kalau yang tadi kan yang basket itu yang 9 orang itu udah orang-orang yang sama. Jadi misalnya si A, B, C, D sampai F ya, F, G, H gitu. Jadi kalau yang ini yang 10 orang itu belum tahu orangnya yang mana, makanya kemungkinannya itu lebih banyak gitu. Oke, ini dimasukkan ke permutasi karena yang diambil ya alasannya tadi ya, orang-orangnya itu belum tentu, belum jelas siapa-siapanya. Jadi bisa aja nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sampai dengan nomor 10 misalnya ya, yang diambil hanya 5 orang itu susunan dari pemainnya itu bisa macam-macam, hanya menyusun tim yang tidak ditentukan keasliannya, mau seperti apa bentuknya, mau seperti apa tugasnya nanti belum, makanya ini dianggap permutasi. Jadi banyak nanti kemungkinannya. Nih dari 10 orang diambil 5 orang, ini dari 5 yang dicoret jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Itu masalahnya di situ. Kenapa ini diambil sebagai permutasi? Oh itu ya ya. Pak, paham Pak. Iya Pak. Saya salah Pak, siap. Berikutnya ada waktu 10 menit lagi. Ini Kang Ahmad KM, kalau saya absen 64 ada lama ya.
saya kalau bisa minta yang tidak hadirnya aja disebutkan. Ya, siap seperti pertemuan sebelumnya, Pak. Oh iya, bisa di-share ya? Nanti saya... Siap, Pak. Oke. Masih ada nggak nih yang mau jawab? Kang Daniel, utarakan pendapatmu, Kang Daniel. Kan sudah tadi kombinasi kalau yang soal itu. Oh, tinggal bongga berarti. Aduh, Kang. Saya Ini tuh ada 3 soal lagi. saya mau Maka- nyoba Bapak, cuman ditulis, Pak. Boleh. Nah, penting mah orang lain ngertiin gitu ya. Tek ditulis dipakai apa juga. Oke, saya tutup lagi ya yang ini. Udah di sebentar. Mangga. Bentar, Pak. Bongga, mic-nya masih mati. Oh, maaf teh, saya ngomong sendiri. Maaf ya teman-teman ya. Oh ya, jadi izin ulangi lagi ya. Dari 4 tadi kan yang latihan 2, aduh saya rada kurang ini ngejelasinnya. Kan dari 4 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto akan dipilih 4 orang. Oh, kayaknya saya salah dah. Kan berapa banyak pilihan berbeda yang diperbolehkan jika dipilih 2 orang penyanyi sopran dan 2 orang penyanyi alto. Saya rumusnya pakai kombinasi, tapi nggak tahu bener nggak tahu salah. Kayaknya salah baca soal. Sebentar deh. Sorry. Nah kan sopran tuh ada 4 penyanyi, dipilihnya 2 ya. Jadi ini pakai soal kombinasi yang krayon, yang pensil warna, yang cuma bisa dipilih, yang cuma bisa dibawa 2. Terus yang kira-kiranya kan ada berapa banyak pilihan ya. Jadi rumusnya ini ada 4 penyanyi sopran. Lalu ada yang dipilihnya itu ada 2. Jadi ikutin rumus aja ya. Saya cuman gini aja sih rumusnya. Jadi kurang tahu sih cara ngejelasinnya enaknya gimana. Yang paling yang depan kan kalau faktor. Aku Jadi pakai apa nih? Kombinasi ya? kombinasi yang itu Pak, yang pensil warna Pak. Saya lupa ininya. Saya cuma tahu. Oke. Jadi berapa isinya tuh? Kalau yang sopran tuh ada 6 pilihan Pak. Kalau yang alto ada 10 pilihan. Jadi jumlahnya? Oh, dijumlahin Pak. Ada Oh, iya. 16. Penyanyi ya? Ya. Jadi gini nggak Pak? Saya asal ngerjain soal doang soalnya Pak. Boleh jadi berapa tak? Dijumlahin Pak yang penyanyi alto sama penyanyi ininya. Itu dikalikan karena dua kombinasi itu. Oh, jadi dikalikan. Ya. Jadinya ada 60 pilihan yang berbeda Pak. Oke, betul. Nah, Betul 60. Jadi pakai kombinasi karena dua kombinasi maka dikalikan hasilnya. Oke, belum saya catat. Kang Rangga ya barusan ya? Iya Pak, maaf Pak, kurang jelas.
Kang Ahmad tadi 2 kali berarti ya? 2 kali tampil. Ini Rangga. Oke, yang lain.